Bos Ba tanpa sengaja mendapati mantan pacarnya, Zhang Shui, memanjat pohon bersama pria lain. Seketika cemburu membara di hatinya. Zhang Shui, turunlah. Aku tidak mau melihatmu bersama dia, teriaknya. Namun Shui dengan sengaja menantang, tak mau turun kecuali dibujuk dengan manis. Ia tersenyum nakal, seolah menikmati rasa panik di wajah Bos Ba. Kata-kata manis akhirnya meluluhkan hatinya. Meski ia masih pura-pura mengeluh, dalam mabuknya, ia terus bergumam, mengaku benci pada eksperimen yang sering mengabaikannya. Bos Ba mengira hanya akan mendengar keluh kesah. Tapi tiba-tiba Shui menggigitnya. Meski sakit, ia tidak menolak. Justru saat pelamar lain mencoba ikut campur, Bos Ba dengan tegas melindungi Shui. Ia mengajaknya pergi, memakaikan mantel dengan lembut, lalu membawanya pulang. Di perjalanan, Shui yang setengah mabuk terus menyebut namanya. Wajahnya begitu manja hingga Bos Ba tak kuasa menahannya. Memeluknya erat. Saat itu, hatinya berbunga-bunga. Malam itu, ia bahkan membatalkan blokir WeChat Shui, tanda bahwa ia ingin memberi kesempatan lagi. Sayangnya, takdir bermain. Esok paginya, Shui bangun tanpa mengingat apapun. Baginya, malam penuh kenangan itu seakan tak pernah terjadi. Ia kembali bekerja seperti biasa, bahkan menerima hadiah dari Yang sedang mengejarnya. Ketika Yang terang-terangan menunjukkan perasaan, gosip pun menyebar di perusahaan. Bos Ba mendengar kabar itu dan hatinya gelisah. Ia memilih pergi ke bar untuk melupakan keresahan. Tak biasanya ia minum banyak, tapi malam itu ia benar-benar kalut. Beruntung sahabat Shui menghubungi, memastikan bahwa Shui tak tertarik pada Yang. Mendengar itu, beban Bos Ba sedikit terangkat. Namun Shui justru salah paham. Saat hendak menjelaskan perasaannya, ia mendapati Bos Ba bercakap akrab dengan seorang gadis manis di dalam mobil. Hatinya hancur, ia memilih menelan semuanya. Kembali bekerja dengan wajah datar, meski hatinya perih. Di kantor, Shui mencoba bersikap profesional, tapi Bos Ba memotong pembicaraan dengan dingin. Ia hanya berkata, "Reporter sejati, silakan kembali." Shui tertegun, dengan hati remuk, ia pergi meninggalkan dokumen, lalu menangis diam-diam di meja kerjanya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menekan tombol hapus kontak di WeChat. Bos Ba yang datang ke kedai mie favorit mereka malam itu tak menyadari semuanya sudah terlambat. Mie itu masih terasa sama, tapi kursi di depannya kosong. Saat ia memberanikan diri mengirim pesan, sistem hanya menjawab, "Anda bukan lagi teman pihak lain." Saat itu barulah Bos Ba sadar yang paling menyakitkan bukanlah cinta yang hilang, melainkan disalahpahami oleh orang yang paling ia sayangi.